Pemirsa, 4 anggota komplotan pengedar narkoba antar negara berhasil ditangkap di sebuah hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari tangan pelaku, petugas menyita 10 karung yang diperkirakan berisi 200 kg sabu asal Malaysia. Inilah 2 dari 4 anggota komplotan narkoba antar negara yang diringkus tim gabungan Satgasus Merah Putih Mabes Polri dan Ditreskrim Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Keduanya ditangkap di salah satu hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kamis pagi. Pengungkapan ini hasil kerja sejak Maret 2020. Sebelumnya petugas menangkap 2 pelaku yang membawa sabu tersebut, kemudian dikembangkan dengan penangkapan 2 penjemput barang. Tim berhasil menangkap 2 orang dan setelah dilakukan pendalaman, 2 orang ini mengaku bahwa barang tersebut akan dikirim ke Banjarmasin. Kemudian pada hari ini tanggal 6 Agustus, tim berhasil menangkap 2 orang penerima yang ada di sebelah kiri saya ini. Sehingga total ada 4 orang tersangka. Dari tangan keduanya petugas menyita 10 karung narkoba yang diperkirakan berisi 200 kg lebih sabu. Sabu ini dipasok dari Malaysia dan dibawa melalui jalur darat lewat Kalimantan Utara, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Metro Depok berhasil meringkus FM, pelaku pembunuhan terhadap Astri Oktaviani yang tewas dengan kondisi tragis di sebuah kamar apartemen di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku. Satreskrim Polres Metro Depok menangkap FM, pelaku pembunuhan terhadap Astri Oktaviani yang tewas di sebuah kamar apartemen di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. FM ditangkap di tempat pelariannya di daerah Bekasi. Polisi melumpuhkan kaki kanan pelaku dengan timah panas karena mencoba kabur saat disergap. Saat ini polisi masih mendalami motif pelaku membunuh korban di kamar apartemen sewaan pada Senin lalu. Kemudian beberapa lokasi dijajaki dari mulai kos-kosan, tempat tinggal, tempat pekerjaan, beberapa aktivitas dari pelaku dan akhirnya ditemukan di tempat pelariannya yaitu di Bekasi ya. Statusnya teman dekat ya, tapi untuk lebih lanjutnya sedang dilakukan pemeriksaan. FM akan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau kurungan seumur hidup. Sebelumnya keluarga dan kerabat tak kuasa menahan haru saat pemakaman jenazah korban pembunuhan di sebuah apartemen di Margonda. Keluarga hanya bisa pasrah ketika mendapati almarhumah meninggal dengan cara yang tragis. Mantan suami korban yang ikut dalam proses pemakaman juga mengutuk perbuatan pelaku yang telah membunuh mantan istrinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sekolah online atau pembelajaran secara daring selama pandemi COVID-19 ternyata tidak mudah bagi siswa-siswi di pedalaman Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Mereka harus pergi ke perbukitan hingga naik ke atas pohon demi mendapatkan sinyal dan jaringan internet. Di tengah pandemi COVID-19 yang memaksa pelajar di hampir seluruh dunia belajar dari rumah, siswa-siswi di Nagori Siporkas, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, harus berjuang ekstra demi bisa tetap belajar. Karena desa tempat mereka tinggal berada di pedalaman, siswa SD hingga SMA ini harus mencari bukit hingga sesekali harus naik ke atas pohon demi mendapatkan jaringan internet. Meski harus berjuang demi mendapatkan jaringan internet, mereka tidak pernah patah semangat. Setiap hari mereka beramai-ramai berjalan ke atas bukit demi mendapatkan sinyal. Memang di desa tempat mereka tinggal sulit mengakses komunikasi, jangankan jaringan internet. Untuk melakukan sambungan telepon pun mereka kesulitan. Harus dari rumahnya orang itu harus mencapai perbukitan yang tadi lah. Ya otomatis lah terpaksa kan, karena apa? Jangankan sinyal untuk ini 4G layanan internet, komunikasi nelpon aja gak susah dia bang. Jadi ya apa boleh buat ya, perjuangan anak didik kita, anak warga kita itu harus mencapai bukit lah ini biar ada ketemu ininya sinyalnya. Menurut Kepala Desa ada 3 dusun yang mengalami kesulitan akses komunikasi. Dusun Bah Pasunsang, Batu Ganjang, dan Borno. Letak geografis yang dikelilingi perbukitan menyebabkan desa mereka kesulitan jaringan telepon seluler dan internet.
Meski sudah dilaporkan ke pihak kecamatan dan dinas terkait, namun sampai saat ini belum ditemukan solusi. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu kisah inspiratif datang dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Muhammad Ilham, seorang anak tukang becak, lulus dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Bahkan saat mendaftar pada tahun 2016, Ilham lolos sebagai peringkat pertama dari Sulawesi Barat. Muhammad Ilham dijemput ayahnya Tahir menggunakan becak motor yang menjadi mata pencaharian keluarganya. Setibanya di kampung halaman, Kelurahan Madate, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ilham tahun ini lulus dari pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan mendapat penugasan di Ternate, Maluku Utara. Si bungsu lulus dengan peringkat 222 dari 893 siswa seluruh Indonesia dan menjadi yang terbaik di Sulawesi Barat. Kembali ke rumah sederhana milik keluarganya, Ilham disambut kerabatnya yang semringah. Senang sekali bisa berhasil anak-anak dengan baik. Anak-anak itu mendaftar sendiri. Nggak tahu. Dia tahu tuh kesusahan orang tua. Ya, ada mau ada ongkos ke sana. Tidak ada biaya ya ke sana. Tapi komunikasi saja Pak lewat telepon. Sejak masa sekolah menengah, Ilham sering berprestasi, walau harus menempuh berjalan kaki maupun mengayuh sepeda untuk bersekolah. Bisa langsung daftar di webnya spcp.ipdn, daftar di situ. Kemudian untuk tesnya sendiri, tes SKD-nya itu CAT-nya di Makassar. Setelah itu baru ke Mamuju. Ke Mamuju pun pas tes SKD pun sendiri, itu pun terlambat. Saya sesinya jam 1, saya datang setengah 2. Keyakinan hati yang kuat untuk mengubah hidup keluarganya menjadi modal Ilham menembus seleksi. Motivasinya kita yakin saja, kalau rezeki itu tidak tertukar. Ini kalau rezeki yang sudah di sana, apapun yang kita lakukan pasti di sana. Dan saya tahu kalau di PDN itu sendiri kita biayanya ditanggung oleh negara, jadi tidak menyusahkan orang tua lagi. Jadi itu motivasi yang paling penting. Setelah lulus, Ilham siap ditugaskan di mana saja sesuai perintah negara. Namun bagi Ilham, hatinya tetap di rumah sederhana milik keluarganya yang terus mendukungnya kala senang maupun susah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pelaku fetis kain jarik di Surabaya, Jawa Timur akhirnya dikeluarkan dari kampus. Keputusan diambil setelah pihak kampus berkomunikasi dengan keluarga pelaku. Universitas Airlangga Surabaya resmi mengeluarkan gilang mahasiswa pelaku pelecehan seksual berkedok bungkus-membungkus atau fetis kain jarik. UNER menganggap perbuatan pelaku tak pantas dan pelaku juga terbukti telah melecehkan sejumlah mahasiswa. Keputusan drop out diambil setelah pihak universitas berkomunikasi dengan pihak keluarga gilang. Tadi menyampaikan bahwa berdasarkan laporan pertama setelah melakukan pelacaan, kemudian yang kedua mengumpulkan informasi dari tim Help Center, kemudian pertemuan dari pihak dekanat FIB dengan keluarga yang bersangkutan melalui daring karena keluarganya berada di luar kota Surabaya. Akhirnya Pak Rektor memutuskan yang bersangkutan dikeluarkan atau di drop out. Polrestabes Surabaya telah meminta keterangan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Pihak kampus sendiri telah menerima 35 aduan terkait aktivitas gilang dengan modus penelitian ilmiah. Polisi juga telah meminta keterangan dari 3 orang mahasiswa yang diduga korban. Itu kan total saksi yang kita periksa 6 orang. Kalau yang kita duga sebagai korban itu 3. Yang 3-nya itu saksi yang dari mana, Bang? Mengaku korban ya. Mengaku korban juga. Dan itu yang korbannya 3 itu mahasiswa atau bagaimana? Mahasiswa. Kasus fetis kain jarik mencuat setelah salah satu korban memposting aksinya di media sosial.
Korban diminta pelaku yang mengaku sedang menjalankan penelitian untuk membungkus diri menggunakan kain jarik lalu diikat dengan tali atau lakban dalam waktu berjam-jam. Korban juga harus bersedia didokumentasikan dan mengirimkan video dalam posisi terbungkus atau terikat pada pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya, laporan terkait biaya kuliah di tengah pandemi COVID-19 yang dinilai memberatkan mahasiswa. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah melaporkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ke Komnas HAM. Laporan terkait biaya kuliah di tengah pandemi COVID-19. Menurut mahasiswa, pembayaran biaya kuliah secara penuh dinilai memberatkan dan melanggar hak asasi manusia. Mahasiswa pun mendesak keringanan biaya kuliah selama pandemi. Menanggapi laporan ini, Kemendikbud menyatakan pihaknya terus berkomitmen menghadirkan akses pada layanan pendidikan. Di tengah pandemi COVID-19, Mendikbud Nadiem Makarim menjadi sorotan. Di antaranya munculnya kendala sekolah di rumah yang dialami sejumlah siswa di tanah air. Seperti ketiadaan ponsel pintar atau laptop di rumah, sulitnya sinyal internet, dan ketidakmampuan membeli paket internet bagi siswa tidak mampu. Selain itu, program organisasi penggerak gagasan Nadiem pun mendulang polemik. Sejumlah organisasi, yakni Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, Muhammadiyah hingga Persatuan Guru Republik Indonesia mundur dari program ini. Program yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru di Indonesia ini dinilai tidak efektif. Selain itu, diduga banyak organisasi yang tidak semestinya menerima dana dari program ini. Menanggapi hal ini, Nadiem mengaku segera mengevaluasi program organisasi penggerak. Tim Liputan iNews melaporkan.